wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Kampus, selamat datang di podcast Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Cerita kampus yang menginspirasi. Saya Ananda Serli Trikusuma. Di sini saya akan menemani kalian nih dalam 1 jam ke depan. Di sini kita akan membahas mengenai profesi yang sangat mulia nih dan tentunya juga mendunia. Kalian tahu nggak apa? Nah, betul banget, itu dia keperawatan. Nah, di sini buat kalian yang masih penasaran, apa sih yang bikin profesi keperawatan ini bisa mendunia dan apa juga sih yang membuat keperawatan ini bisa kerja di luar negeri. Nah, di sini nih kita akan bahas tuntas mengenai hal itu. Makanya tonton sampai habis ya. Nah, tentunya kita juga ada narasumber nih yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Bapak Ed Hidayat, SPD Nurse MKep Spesialis Keperawatan Jiwa. Beliau merupakan seorang dosen sekaligus Ketua Program Studi D3 Keperawatan Cirebon, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Waalaikumsalam, selamat datang. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya untuk datang di podcast pada hari ini Pak. Bagaimana Pak keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Ya kebetulan ini di tengah semester ya kegiatan pembelajaran, teori, lab ya. Terutama untuk tingkat 1, tingkat 2 karena kurikulumnya agak beda ya. Kurikulumnya menggunakan OBE, jadi pembelajarannya itu di blok per mata kuliah. Itu yang membuat jadi agak lumayan sibuk. Gitu. Jadi lagi sibuk banget ya Pak, lumayan sibuk lah ya, di lumayan, akhir-akhir ini gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bapak mengenai program studi D3 keperawatan ini. Kalau boleh tahu, apa sih Pak yang membuat Bapak nih tertarik gitu terhadap keperawatan dan berkarir di keperawatan? Ya, keperawatan itu tugas mulia dan ini merupakan ibadah ya. Iya Pak. Ibadah walaupun termasuk saya di awal itu memilih keperawatan itu karena cepat bekerja. Karena cepat bekerja dan sampai sekarang pun keperawatan itu merupakan satu profesi yang paling cepat untuk bekerja. Betul sekali Pak. Betul. Iya. Setahu saya juga begitu ya Pak. Kebanyakan yang bekerja, yang dari perawat ini langsung bekerja gitu ya Pak. Iya betul. Apakah dari Bapak ini sebenarnya dari keluarga ada yang melatar belakangi dari dunia kesehatan Pak? Oh kebetulan saya tidak ada. Tidak ada. Jadi saya dapat informasinya dari media massa, dari teman-teman ya teman-teman sekolah dulu. Ya. Kalau dari keluarga tidak ada. Berarti Bapak ini salah satu anggota keluarga gitu ya Pak, yang pertama di dalam bidang kesehatan. Betul. Kalau boleh tahu Pak, dari profesi keperawatan itu tuh begitu penting nggak dalam sistem kesehatan global? Oh sangat penting, karena keperawatan itu tidak tergantikan ya. Perawat itu memiliki lingkup kompetensi yang mandiri. Jadi kalau dulu orang berpikir bahwa perawat itu pembantu dokter, itu pemikiran yang salah. Karena masing-masing punya area sendiri. Perawat itu lebih ke memenuhi kebutuhan dasar manusia, sedangkan dokter lebih ke pengobatan. Ya, jadi tidak tergantikan, sangat penting. Jadi mereka ini walaupun berbeda profesi tapi saling berkolaborasi ya Pak, seperti itu? Betul, sebagai tim kesehatan. Ya. Sebagai tim kesehatan, baik. Ya. Dan juga kalau misalkan kita nih Pak sebagai perawat dan ingin menjadi perawat gitu dari orang awam, apakah perlu kompetensi seperti apa gitu Pak? Ya, kalau dari orang awam SMA, misalnya lulusan SMA mau masuk ke keperawatan, saya kira prodi keperawatan Cirebon itu sangat terbuka untuk lulusan SMA dari jurusan apapun ya, dari IPA maupun sosial itu bisa masuk ya. Nanti kalau masuk lolos seleksi ke prodi keperawatan Cirebon, nah nanti akan dibekali penuh di prodi keperawatan Cirebon ya dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat profesional. Kalau misalkan mau masuk ke Poltekkes ini kira-kira melewati tahap tes yang seperti apa ya Pak? Nah kebetulan ada 3 jalur ya. Yang pertama jalur prestasi dengan melihat nilai di SMA ya tiap semester, kemudian nanti akan dijumlahkan dan dia akan di ranking gitu ya. Nanti sesuai dengan kuota akan dipilih
ranking yang terbaik. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur bersama, SPMB bersama. Kebetulan Poltekkes itu bukan hanya di Tasik, Poltekkes Kemenkes itu ada di seluruh Indonesia dan ada seleksi bersama penerimaan mahasiswa baru melalui Kementerian Kesehatan dengan tes. Ya, dengan tes itu jalur yang kedua. Yang ketiga adalah jalur mandiri. Jalur mandiri juga melalui tes, tetapi diselenggarakan oleh Poltekkes sendiri. Jadi ada 3 jalur ya untuk masuk ke Poltekkes pada umumnya. Kalau ini nih pendaftarannya untuk tahun ini tuh, untuk tahun selanjutnya begitu, apakah sudah, biasanya tuh kapan Pak dimulai? Ya, sekitar bulan Maret April itu sudah mulai ada pendaftaran untuk jalur prestasi ya. Nanti terus berlanjut ya sampai ke awal ajaran baru ya di bulan Juni. Apakah minat dari para mereka yang dari SMA ini cukup banyak Pak yang tertarik terhadap Ya, keperawatan? kebetulan keperawatan Cirebon itu selalu yang tertinggi pendaftarnya. Tahun ini pendaftarnya ada 1.246. Ya. Wah, banyak banget ya Pak ya? Banyak, betul. Itu dari 3 jalur ya. Iya, iya. Dari prestasi, dari bersama, dan dari mandiri. Ya. Sedangkan yang diterimanya hanya 150. Wah, berarti Jadi saingannya cukup lumayan. ketat banget ya Pak ya Ketat, saingannya? ya. Karena banyak peminatnya, kemudian diambil 150, mudah-mudahan terseleksi yang betul-betul mampu gitu ya. Yang betul-betul berkualitas. Iya. Sehingga menghasilkan perawatnya yang berkualitas juga. Berarti untuk menjadi seorang perawat ini nih dari awal juga udah ketat banget nih ya Pak seleksinya ya? Betul, ya. Tapi kalau serius mengikutinya gitu ya, belajar gitu, kemudian ikuti ketentuan-ketentuan dalam seleksi, saya kira pasti bisa. Dan untuk kurikulum sendiri Pak di keperawatan itu bagaimana Pak? Sistem kurikulumnya? Ya. Nah, kurikulum di keperawatan itu selalu ditinjau, selalu memperhatikan dari user, kemudian dari stakeholder lain ya selain user. Nah, yang sekarang itu untuk tingkat 3 menggunakan kurikulum 2022, itu kurikulum nasional juga dari IPK. Ya, kemudian yang sekarang ini yang tingkat 1, tingkat 2 menggunakan kurikulum OBE ya dari Kementerian Kesehatan. Dan saya kira di seluruh Indonesia sama ya kurikulumnya. Dan kurikulum itu bukan hanya mengacu kepada kompetensi perawat Indonesia ya, tapi global. Global. Ya. Berarti nanti setelah lulus menjadi seorang perawat ini kita bisa kerja ya Pak ke luar negeri? Bisa. Ya, jadi lulus dari D3 keperawatan Cirebon bisa bekerja di dalam negeri, bisa juga bekerja di luar negeri. Ya, tergantung peminat dari masing-masing alumni ya. Apakah kita sebagai mahasiswa yang udah lulus nih Pak, perlu nggak sih kompetensi utama dan unggulannya tuh apa ya Pak, supaya bisa bekerja di luar negeri? Ya, kalau kompetensi saya kira merata ya di tiap peminatan juga perlu dimiliki ya, karena di keperawatan itu ada kompetensi keperawatan medikal bedah, kemudian keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan keluarga gerontik, keperawatan jiwa, dan semuanya harus dikuasai. Ya, harus dikuasai untuk membekali pekerjaan nanti, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau dari kampus Poltekkes sendiri ini Pak, biasanya nih mengirim alumni itu kemana Pak? Dan kebanyakan minatnya tuh kemana gitu? Ya, selama ini sebagian besar ke Jepang, ya. Ke Jepang itu sekitar berapa ya? Kemarin tuh ada 26 yang sudah berangkat, kemudian ke Jerman. Ya. Wah, hebat banget ya, Jadi Pak, yang paling banyak Jepang. Oh, Jepang. Paling banyak Jepang. Kemudian Jerman, kebetulan, nah Jerman itu ada satu alumni yang sudah bekerja di sana. Itu berangkat tahun 2022, ya. Dan dia menjadi kakak asuh, kakak angkat gitu ya, untuk memfasilitasi adik-adiknya yang mau ke sana. Dan kita sudah tercatat di Jerman itu sebagai Poltekkes yang berkualitas. Wah, keren banget ya Pak ya. Berkualitas. Jadi dari alumni yang sudah bekerja di sana, ternyata kesannya sangat luar biasa baik dari pemerintahan Jerman. Dan sekarang ini membuat seleksi dari Poltekkes Tasikmalaya itu lebih mudah untuk ke Jerman. Ada 1 orang, kemudian nanti
di bulan September ini, awal September akan berangkat 1 orang ke Jerman itu. Kemudian nanti 1 Januari 2 orang berangkat dan nanti berikutnya ada 1 lagi yang sudah mau berangkat. Nah, jadi ke Jerman itu ada 5, ada 6 orang ya. Kemudian juga ada yang di Qatar, ada di Arab Saudi, Wah, keren banget ada Pak yang ya. di Belanda 1 orang ya. Belanda 1 orang dan di Kuwait. Ya, jadi alumninya sudah menyebar di luar negeri. Berarti udah banyak banget ya Pak lulusan-lulusan dari Poltekkes ini nih yang bekerja di luar negeri ya Pak, Ya, seperti itu. alhamdulillah. Karena prodi keperawatan Cirebon itu merupakan prodi yang pertama Ya. di Poltekkes Tasikmalaya. Itu merupakan awalnya dari SPK Depkes Cirebon. Dari SPK Depkes Cirebon saja sudah ada yang berangkat 1 orang ke Amerika. Waduh, keren banget ya Pak ya. Di Amerika. Kemudian pada saat akper itu ada yang berangkat ke Jepang, ada 7 orang. Dan setelah Poltekkes juga berlanjut. Karena sudah lama, kemudian alumninya sudah menyebar kemana-mana, jadi sudah dikenal orang gitu ya. Keren banget ya Pak ya, bisa bekerja di luar negeri dan mendapat pengalaman-pengalaman yang baru ya Pak tentunya. Ya, betul. Itu tuh gimana ya Pak, caranya kita sebagai mahasiswa tuh kalau pengen kerja ke luar negeri tuh gimana gitu Pak? Ya, yang pertama prestasi ya tentunya. Prestasi harus bagus, kemudian prestasi dalam hal kompetensi ya, kompetensi kemampuan keperawatan. Kemudian yang harus disiapkan menjelang berangkat itu adalah bahasa setempat ya, dan bahasa Inggris. Kemudian juga budaya di negara masing-masing yang nanti akan ditempati sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kondisi budaya di sana. Itu ya. Jadi kalau mau ke Jerman ya bahasa Jerman harus dikuasai. Sally sudah bisa belum? Sudah Pak, sedikit-sedikit. Sudah belajar ya? Iya. Ya, jadi belajar dari sekarang. Karena makin cepat belajar, makin cepat berangkat. Wah gitu ya Pak. Ya, yang belum belajar pun sekarang dibekali. Ya, kita bekerja sama dengan LPK. Kalau Jerman itu dengan Deslantara sekarang sudah berjalan. Ya, kemudian juga yang ke Jepang, ya sudah berjalan. Ada 2 kelas sekarang, kelas Jerman dan kelas Jepang yang dipersiapkan untuk luar negeri. Nah, pembekalannya lebih ke bahasa dan ke budaya. Karena kompetensi untuk keperawatannya saya kira sudah cukup bagus. Kalau misalkan itu kan dari LPK-nya sendiri ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan dari kegiatan di kampus nih Pak, dari pembelajaran apakah sudah ada kegiatan yang menunjang gitu untuk berangkat ke Jepang dan Ya. juga ke Jerman? Kalau untuk pembekalan bahasa Inggris itu kita sudah menambahkan ya dengan mata kuliah muatan lokal untuk bahasa Inggris, untuk conversation, kemudian untuk TOEFL ya, juga disiapkan. Nah, kebetulan tahun depan itu kita akan buka kelas Jerman ya, bekerja sama dengan Goethe Institut ya. Jadi dari tiap semester itu ada pembekalan bahasa Jerman, kemudian di akhir tingkat itu ada kenaikan level ya. Ada ujian naik level. Nah, dari awal itu kan A1. Iya. Nah, kemudian naik level ke A2. Nah, kemudian di tingkat 2 itu dia bisa ikut ujian lagi naik level B1. Nah, di akhir pembelajaran kalau dia sudah punya level B1 itu bisa ikut seleksi langsung ke Jerman. Ya, nanti menambahkan ke level B2-nya bisa di Jerman. Jadi bisa cepat. Ya. Bedanya A1 dan A2 tuh apa ya Pak kira-kira? Ya, kalau A1 itu lebih ke percakapan dasar ya. Basic gitu ya Pak ya? Basic. Itu juga dibekali. Jadi maksudnya dari awal sudah dari Goethe yang memberikan pembekalan itu di tingkat dasar ya. Kemudian nanti naik level ke A2 itu yang mulai kompleks ya, mulai kompleks. Nah, di B1 dari A2 kemudian ke B1 itu B1 sudah percakapan di rumah sakit dengan pasien. Jadi dari kita tuh diajarin ya Pak dari mulai yang basic, Ya, betul. terus tingkat yang selanjutnya Ya. sampai bisa Ya. ngomong Jerman Ya, gitu ya Pak betul. ya. Jadi kita mengikuti level yang dipersyaratkan oleh Jerman. Begitu ya Pak. Nah, gitu. Tapi kira-kira selain itu tuh adalah nggak sih Pak yang harus kita persiapkan gitu sebagai mahasiswa yang ingin bekerja di luar negeri? Ya, tentunya yang harus betul-betul dipahami adalah budaya ya. Budaya. Karena mereka itu rata-rata mengeluhnya beda di Indonesia dengan di Jerman. Kalau di Indonesia mah
pagi-pagi sarapan makan nasi, Iya. ya mungkin 2 piring gitu ya. Kalau di Iya. Jerman hanya roti, hanya roti dengan tomat misalnya gitu ya. Nah seperti itu yang membuat perawat-perawat kita itu merasa tidak betah di sana, yang tidak biasa. Nah yang budaya-budaya seperti itu dari awal harus sudah mulai dibiasakan. Mungkin Ya. kalau di Indonesia sendiri, kayaknya kalau belum makan nasi tuh kayaknya belum afdol ya Pak ya. Betul, betul. Jadi apa kita harus bawa beras Pak ke sana? Nah, itu betul ya. Cerita alumni kita yang di Jerman, Muhammad Yunus tuh, Iya. yang sudah di Jerman. Iya. Dia kalau pulang ke Indonesia, kalau lebaran dia pulang ke Indonesia, Iya. pulang itu Bawa kopernya beras. penuh dengan beras. Ya, dan makanan Indonesia. Berarti oleh-olehnya ke Jerman tuh jadi beras nanti di sana ya? masak sendiri. Ya. Berarti nanti sekalian bawa beras Ya buat betul, makan. tapi dibanding dengan menderitanya lebih banyak senangnya. Karena Jerman itu ternyata memberikan salary yang paling tinggi. Oh. Ya, dalam kontrak pertama saya lihat yang berangkat bulan September ini gajinya 45 juta sebulan. Wow. Ya, itu mereka dia itu di panti, tapi memang gajinya sama. Kemudian akan berangkat lagi 2 orang ini tanggal 1 Januari, Iya. ya Jihan Ya. dengan Tri itu ternyata gajinya 56 juta. Wow. Saya baca di kontrak perjanjiannya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir lah, ya nanti pulang ke Indonesia bisa kaya tuh. Ya. Menggiurkan sekali ya, Ya, Pak. betul. Kayaknya selain mendapatkan penghasilan yang lebih, kita juga bisa dapat pengalaman yang lebih ya, Pak ya. Betul. Nah, ini yang diharapkan Indonesia. Karena tenaga perawat yang keluar negeri, Ya. dia bekerja di sana, selain bekerja juga belajar. Belajar budaya kerja, belajar sistem kerjanya, belajar asuhannya dan sebagainya. Ya. Nanti pulang ke Indonesia, dia membawa oleh-oleh itu. Dan dia akan mudah bekerja di Indonesia karena dia punya kelebihan. Ya, kemampuan internasional. Itu. Kayaknya saya tertarik nih, Pak. Kayaknya Betul, dengar omongan dari Bapak nih jadi mau gitu, Pak. Ya, boleh. Betul, betul. Ini serius ya, betul Iya, ya. iya. Untuk merubah masa depan. Iya, siap. Ya. Untuk merubah masa depan untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun untuk negara. Kalau prodi keperawatan hanya bangga aja, ya, bangga karena alumninya bekerja di luar negeri gitu. Tapi yang membedakan dari bekerja di Jepang dan juga bekerja di Jerman itu apa, Pak? Kira-kira yang spesifik? Nah, yang spesifik kalau di Jepang, penerimaan awal itu sebagai caregiver. Sebagai caregiver, sedangkan di Jerman sebagai perawat. Tapi perawatnya dalam level asisten. Nanti di sana ada penambahan kemampuan bahasa dan kompetensi keperawatan, kemudian ikut seleksi, nanti akhirnya jadi perawat penuh. Gitu. Jadi kayak ada semacam tes gitu ya, Pak, buat Ada naik tes, tingkat? betul, ada tes. Dan di awal juga ada tes. Nah, yang sekarang ini yang bekerja sama dengan LPK, awal mau pelatihan itu dites dulu. Nah, yang lolos seleksi nanti akan dihubungkan dengan user di Jerman Iya. dan akan mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan bagaimana, Pak? Maksudnya? Pembiayaan untuk persiapan untuk pelatihannya. Nah, jadi nanti kalau sudah lolos seleksi ikut pelatihan kelas Iya. Jerman itu dibiayai oleh user dari Jerman. Oh, berarti selama Ya, pelatihan itu betul. kita dibiayai gitu ya, Pak? Dibiayai, peserta tidak bayar. Oh, Nah, ada juga uang pengikat ya sebesar 3 juta ya. yang dibayarkan di awal dan nanti akan dikembalikan pada saat mau berangkat ke Jerman. Berarti enak banget ya, Pak, selain Ya, dapat betul. pengalaman, Gajinya juga besar. gajinya besar, Iya. dibiayain juga ya, Iya, Pak. Kita iya, pokoknya betul. tinggal berangkat gitu ya, Pak ya. Betul, ya nggak usah khawatir. Negara-negara maju itu butuh perawat sangat banyak. Ya, sekarang saja itu sekitar 6.000 dibutuhkan perawat di luar negeri. Tetapi sampai sekarang belum terpenuhi semuanya. Ya, yang mampu pasti bisa lah berangkat ke sana. Tapi kalau misalkan Pak, kita nih udah ikut tes, mau Ya. ikut ke Jerman misal atau ke Jepang, terus tapi ternyata nggak lulus nih, Ya, itu gimana Pak? bisa ikut lagi. Oh, bisa ikut lagi? Bisa ikut tes lagi. Kan ada beberapa gelombang tesnya. Gitu. Dan ada juga jalur yang lain. Ada jalur G2G, Iya. itu
negara dengan negara ya. Ada beberapa alumni kita juga yang berangkat melalui G2G. Ada juga jalur mandiri. Nah, seperti Yunus itu pakainya jalur mandiri. Maksudnya gimana? Nah, Pak? jadi dia daftar sendiri, Iya. kemudian ikut pelatihan sendiri, kursus sendiri ya di lembaga-lembaga Jerman. Kemudian dia ikut seleksi di Goethe sendiri, terus berangkat melalui user dari Jerman sih berangkatnya. Tapi menyiapkannya sendiri. Tapi kalau kayak gitu apakah lebih ribet atau lebih gampang ya Pak kalau kita nyiapin sendiri? Ya mungkin lebih panjang ya. Kemudian biaya juga ditanggung sendiri, agak lumayan. Itu jadi tantangannya lebih besar. Tetapi kalau ingin yang lebih mudah, itu yang melalui LPK, yang tadi dihubungkan dengan user di Jerman. Jadi tidak pakai biaya. Berarti kalau LPK ini sebenarnya sudah berkomunikasi sebelumnya gitu ya dengan Betul. kampus. Jadi kita tinggal Betul. ikut saja gitu ya Pak. Betul, Ya? kita sudah punya nama baik ya di Jerman. Kemudian LPK-nya sudah kerjasama, MOU dengan kita. Kemudian mereka juga sudah MOU dengan user di Jerman, termasuk di rumah sakit di sana. Jadi kita sudah punya jalur, ya sudah punya jalur yang mudah, yang menyebabkan mahasiswa itu akan lebih lancar lah. Dan nggak usah khawatir, ya alumni yang bekerja di Jerman itu bukan datang ke sana cari kerja. Tetapi dari mulai awal pelatihan di sini, sudah wawancara dengan user, sudah ada penempatannya, nanti begitu datang ke sana, sudah disiapkan penempatannya. Di rumah sakit mana, kemudian apartemennya di mana, ya, kemudian fasilitasnya apa, itu sudah siapkan. Jadi bukan tenaga kerja yang cari-cari kerja di sana, bukan. Oh berarti Ya, ini sudah ada jalur yang formal, yang resmi. Berarti pas kita lakukan pelatihan itu kita udah tahu ya mau kerja di mana tuh udah ditetapkan gitu ya Pak. Kita Sudah tinggal ditetapkan. berangkat saja. Karena dalam seleksi akhir itu sudah ada kontrak kerjanya. Sudah ada kontrak kerjanya, institusinya mana, pelayanan apa, kemudian ketentuan kerjanya bagaimana, penggajiannya bagaimana, sudah jelas semua. Gitu. Tapi kalau untuk kerjanya tuh Pak nanti tuh sistemnya kontrak atau gimana Pak? Nah, kalau di Jepang itu kontrak 2 tahun. Iya. Ya, tiap 2 tahun diperpanjang. Tapi di Jerman tidak ada kontrak. Maksudnya ada kontrak kerja, tetapi tidak ada kontrak pembatasan waktu. Jadi nggak usah khawatir mau selamanya di sana, ya bisa gitu, nggak masalah. Tidak ada batas waktu. Berarti kita tuh nggak usah khawatir ya Pak kalau misalnya mau kerja di sana, Nggak usah khawatir, ya dijamin. dijamin. Ya dan penyalur-penyalur itu dia punya perwakilan di sana. Kemudian ada kerjasama dengan kedutaan. Sehingga kalau ada masalah, itu tinggal hubungi saja LPK-nya, kemudian hubungi kedutaan. Ya, itu pasti ada perlindungan. Ya. Berarti sudah banyak juga ya Pak ya dari Poltekkes Tasikmalaya ini yang berangkat ke luar negeri Ya, untuk banyak. mencari Banyak, pengalaman ya. betul. Tapi kebetulan memang Prodi Keperawatan Cirebon itu yang mengirim paling banyak se-Poltekkes Tasikmalaya. Waduh keren banget ya Pak ya. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu untuk bergabung di program studi keperawatan Cirebon. Ya, nanti akan dipermudah untuk mendunia. Ya. Keren banget nih. Berarti Ya. otomatis kalau misalkan udah banyak yang keluar negeri ini nanti lama-lama juga kita semua berkembang ya Pak ya, Ya, mengikuti ya. seiring berjalannya Ya, perkembangan ini gitu ya Betul. Pak. Terus seberapa penting itu tuh soft skill yang kita miliki Pak terhadap dunia iya. pekerjaan Pak? Betul, itu sangat penting. Sangat penting karena kita tidak bisa hanya bekerja sesuai dengan kompetensi saja. Ya, kompetensi keperawatan saja, tetapi juga yang kita hadapi itu manusia. Rekan kerja kita juga manusia. Kita perlu komunikasi, ya kita perlu etika, kita perlu bagaimana berhubungan baik dengan orang lain, ya, bagaimana menciptakan suasana kebersamaan dengan tim, kemudian bagaimana kita bisa diterima oleh pasien. Iya. Jadi sangat penting soft skill itu. Terus tapi Pak gini, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa tuh kadang ngerasa masih banyak yang ngerasa kayak malu-malu gitu tuh Pak. Itu tuh gimana Pak supaya bisa ningkatin gitu? Ya, saya kira itu hal yang wajar ya. Karena tidak semua orang langsung percaya diri. Iya. Tapi percaya diri itu bisa ditumbuhkan. Ya ditumbuhkan dengan keyakinan diri bahwa diri kita itu punya kelebihan. Ya, jangan hanya melihat kelebihan orang lain. Orang lain punya kelebihan, tapi juga mereka punya kekurangan. Kita juga sama.
punya kelebihan dan punya kekurangan, sehingga kita punya perasaan yang selevel dengan orang lain. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa kita selevel dengan orang lain, maka kita akan percaya diri. Dan itu harus ditumbuhkan terus. Ya lama-lama nanti dimanapun kita bekerja, kita akan merasa sama gitu ya, walaupun harus bekerja di luar negeri dengan orang-orang bule. Bukan berarti orang bule itu lebih tinggi. Ya berat apa tingginya, tinggi badannya iya, lebih tinggi. Tapi percaya dirinya sama harus dengan lebih tinggi kita. juga ya Pak Iya, ya? kita juga harus lebih tinggi. Iya. Ya. Baik Pak. Terus kalau misalkan dari kampus sendiri tuh udah ada belum sih Pak yang menunjang akan hal itu? Tentang pendidikan soft skill itu banyak ya. Ada yang formal terkait dengan mata kuliah, misalnya ada etika profesi, ada pelayanan prima keperawatan, ya itu di mata kuliah yang terkait dengan soft skill banyak. Termasuk juga dalam keterampilan keperawatan. Disisipkan di sana bagaimana menerapkan soft skillnya. Karena sekarang ini, apalagi di kurikulum baru, kurikulum OBE, itu lebih banyak ke prakteknya. Ya, yang tadinya ada teori, sekarang lebih ke praktikum, kemudian praktek klinik. Dan dalam pelaksanaannya itu tidak hanya menerapkan prosedur, tapi bagaimana juga mengembangkan soft skill di sana. Nah, itu yang formal. Yang informalnya melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan. Ada apa aja sih Pak? BEM, ya, ada BLM, ada HIMA, ada UKM. UKM juga sangat banyak. Ya, banyak peminatannya, dan itu semua meningkatkan soft skill dari mahasiswanya. Kalau di kampus sendiri untuk mahasiswa yang tertarik dalam organisasi itu udah cukup tinggi apa belum Pak? Sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya, mereka di UKM semua mahasiswa masuk. Berarti wajib ya Pak ya? Ya. Kemudian di HIMA, di BEM, BLM, dalam pemilihan pengurus selalu dipenuhi oleh calon-calon yang berminat menjadi pengurus. Itu menunjukkan bahwa minat mereka itu sangat tinggi. Ya sih Pak, saya setuju banget sih. Dengan kita berorganisasi tuh selain dapat pengalaman yang baru, bisa nambahin soft skill kita betul, juga ya Pak? Betul. Dan yang perlu diingat bahwa perawat-perawat yang sudah bekerja, yang sukses, dan dia menjadi pemimpin, itu dari alumni-alumni yang aktif di organisasi. Karena dia belajar memimpin, belajar mengelola waktu, belajar mengatur jadwal, belajar bagaimana menghadapi situasi krisis. Ya. Ada kegiatan BEM atau kegiatan HIMA, tapi juga ada kegiatan ujian, dan juga ada praktek klinik. Nah, dia harus berpikir bagaimana mengatur waktu supaya semuanya bisa dilaksanakan. Dan itu belajar mereka. Jadi dalam pekerjaan, kalau menghadapi situasi seperti itu, dia sudah terbiasa. Ya. Berarti dari hal-hal itu tuh menunjang sekali ya Pak terhadap soft menunjang. skill yang akan digunakan gitu nanti saat bekerja gitu ya Pak ya? Sangat menunjang. Saya setuju banget sih Pak, karena saya juga ngerasain gitu berorganisasi tuh dapat banyak pengalaman, terus juga nambahin pengalaman soft skill kitanya, terus bisa tambah teman ya Pak ya, banyak banget lah manfaat yang bisa didapat dari berorganisasi gitu ya Pak. Iya, betul. Terus juga ini ada nggak sih Pak perbedaan antara yang perawat, tadi kan perawat yang umum terus ya yang kita bahas. Kalau bedanya antara perawat yang umum sama perawat yang sudah spesialis itu apa ya Pak ya? Ya, nah kategori keperawatan itu kan ada perawat generalis, ada perawat spesialis. Perawat generalis itu juga ada beberapa level. Dulu ada lulusan SPK ya, pendidikan menengah. Sekarang mungkin sudah banyak yang sudah mengikuti pendidikan D3. Jadi level yang paling bawah itu D3, perawat vokasi. Perawat vokasi, kemudian level berikutnya adalah sarjana terapan keperawatan D4, yaitu vokasi juga. Kemudian ada profesi nurse, dan kebetulan di Poltekkes Tasikmalaya itu ada semuanya. Nah, kemudian kalau perawat spesialis dari profesi nurse, dia melanjutkan ke S2 keperawatan sesuai dengan peminatannya, kemudian mengambil profesi spesialis. Jadi nurse-nya nurse spesialis. Jadi yang nurse spesialis itu dia punya nurse generalis, kemudian juga nurse spesialis. Oh, berarti ada yang digabung, ada yang enggak gitu ya Pak ya? Tergantung kita pilihnya atau gimana? Dia harus nurse generalis dulu.
baru bisa mengambil nurse spesialis. Oh, Ya. berarti ada jenjang-jenjangnya gitu ya Pak ya, Betul. dari mulai D3, Iya. terus S1, nurse, Iya, nanti betul. baru bisa ngambil spesialis. Betul, nggak usah gitu ya, Pak? khawatir kalaupun daftar pendidikan D3 itu bisa berlanjut terus. Oh, Dari D3 bisa melanjutkan ke STR, bisa melanjutkan profesi, kemudian bisa lanjut S2 keperawatan, bisa lanjut ke spesialis keperawatan sampai ke doktor keperawatan. Bisa. Dan level profesor keperawatan juga sudah banyak. Jadi keperawatan itu sudah meluas ya, sudah luas dengan berbagai jenjang yang lengkap. kalau di Poltekkes sendiri tuh ada berapa jenjang Pak untuk yang keperawatan? Kalau di Poltekkes itu ada jenjang vokasi D3, ada jenjang STR ya D4 dan ada nurse. Ya, Berarti ada 3 ya Pak ya? ada 3. Ada 3. Oke nih sobat, ini pembicaranya udah mulai agak panas ya. Nanti kita lanjut lagi untuk pembicaraan yang selanjutnya akan kita bahas lagi lebih dalam. Jangan kemana-mana ya, kita break sebentar. Tetap di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sherly dan tentunya dengan narasumber kita nih yang keren banget, ada Bapak Ayet nih. Tadi kita udah berbincang-bincang nih Pak mengenai kerja di luar negeri, tapi kita belum bahas nih Pak tentang kerja di dalam negerinya itu gimana betul, sih Pak? Betul. Di dalam negeri juga alumni kita itu dalam 3 bulan itu sudah terserap 60%. Jadi itu tidak semua keluar negeri ya, ada yang di dalam negeri, ada di wilayah Cirebon, ada juga di luar Cirebon. Ya. Ya, di wilayah Cirebon itu di Rumah Sakit Gunung Jati, terutama di Rumah Sakit Pertamina, Pelabuhan, Ciremai, kemudian Mitra Plumbon, ya, kemudian di Putra Bahagia, di Sumberkasih, selalu setiap akhir tahun, ya setelah wisuda biasanya itu ada permintaan lulusan. Karena kita sudah punya hubungan baik dengan mereka, dengan rumah sakit, dan banyak alumni yang sudah bekerja di sana, sehingga kita mendapatkan prioritas untuk bekerja. Walaupun seleksi itu dilaksanakan umum, gitu ya, semua bisa mendaftar, tetapi ada catatan tersendiri, karena mereka itu meminta alumni kita untuk bekerja. Apalagi dari Rumah Sakit Mitra Plumbon, mereka sudah buat MOU dengan kita, dengan Poltekkes Tasikmalaya, untuk memberikan beasiswa bagi alumni yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Plumbon, khusus untuk 10 besar. Ya. Jadi sudah berjalan ini. Berarti jangan khawatir ya bagi para mahasiswa yang sedang berkuliah tuh kayaknya kita tuh langsung diserap gitu ya Pak dengan rumah sakit tertentu gitu ya. Ya, betul. Dan selain di wilayah 3 Cirebon, juga di luar kota ya, terutama di Jakarta, di Tangerang. Ya, di Rumah Sakit Cipto juga ada, di Harapan Kita, kemudian Rumah Sakit Cengkareng, ya, kemudian di Bekasi itu tersebar alumni kita karena memang sudah lama sih ya. Sudah lama prodinya berjalan, menghasilkan lulusan, jadi alumni sudah menyebar. Wah keren banget ya Pak, berarti sudah banyak alumni kita tuh yang langsung bekerja gitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi langsung mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan yang tidak menunggunya tuh sebentar gitu ya Pak ya? Ya, rata-rata sekitar 3-6 bulan. Cepat ya Pak termasuknya? Iya. Terus itu tuh gimana Pak, kalau misalkan kita mau kerja, walaupun Bapak nih sama bagian rumah sakit ini udah punya MOU gitu, Betul. apakah kita tuh tetap mendaftar atau gimana Pak? Tetap secara formal kita mengikuti aturan dari rumah sakit. Prosesnya, prosedurnya mengikuti prosedur rumah sakit dalam penerimaan perawat baru. Tetapi untuk seleksinya itu kita sudah punya catatan karena dari pihak rumah sakit sudah meminta. Dari prodi meminta alumni dengan prestasi, dengan menunjukkan prestasinya. Gitu. 10 besar ya Pak ya?
Ya, Berarti kalau 10 besar misalkan dan sebenarnya nggak 10 besar saja, yang di luar 10 besar juga kalau dibutuhkannya banyak ya masuk juga. 10 besar nih, yang 10 besar di kelas atau 10 besar saat seleksi, Pak? 10 besar di kelas Oh, yang diminta itu. Oh, Ya, berarti untuk kita dari nih IPK ya, dari IPK-nya. jangan apa ya, harus rajin belajar ya, Pak Ya, ya, biar betul. dapat Betul, kerjanya nih betul. gampang gitu. Iya. Terus juga apa namanya, kalau misalkan udah bekerja gitu Pak, di satu yang rumah sakit tadi itu tuh apakah bakal terus berkelanjutan atau gimana Pak? Kontrak atau gimana Pak sistemnya? Ya, kalau untuk pegawai swasta, Iya. rumah sakit swasta itu kontrak, ya, ada kontrak. Untuk rumah sakit negeri, kita mengikutkan mahasiswa dalam seleksi CPNS dan seleksi P3K. Itu, jadi mereka masuk itu sudah dengan status apakah dia pegawai P3K atau PNS ya, gitu. Berarti peluang kerja buat perawat-perawat ini tuh lumayan banyak ya Pak ya, dimanapun bisa. Tapi selain di rumah sakit Pak, itu tuh bisa di mana lagi sih Pak kita sebagai perawat Ya, kerjanya? betul. Jadi perawat itu sebenarnya sangat luas ya ininya lapangan kerjanya. Iya. Selain rumah sakit juga di puskesmas, dinas kesehatan, di klinik, di panti pelayanan kesehatan itu bisa. Ya. Jadi tidak harus di rumah sakit saja. Walaupun memang di rumah sakit juga kalau lihat komposisi tenaganya, di pelayanan kesehatan itu yang tertinggi adalah perawat. Jadi kebutuhan perawat tiap tahun itu pasti banyak. Gitu. Berarti lapangan kerja buat perawat ini sangat banyak banget ya Pak? Banyak. Kemungkinan kerja dimanapun tuh bisa gitu ya Pak? Bisa, ya. Tidak hanya terpatok dalam satu tempat gitu Betul, ya? betul. Oke Pak, itu mungkin udah selesai ya pembahasan mengenai bekerja di luar negeri dan di dalam negeri. Ya, Kalau misalkan menurut Bapak nih Pak, kan di zaman era digital sekarang kan sudah ada banyak penggunaan teknologi-teknologi nih Pak, contohnya Iya. kayak robot. ya. Itu tuh gimana Pak? Tanggapan Bapak mengenai hal itu tuh kan katanya bisa ngegantiin peran perawat, itu gimana ya Pak ya? Ya, kita tidak bisa menampik ya perkembangan teknologi seperti itu. Iya. Tapi kita menyikapinya secara bijaksana. Ya, dalam dunia keperawatan kita tidak menolak adanya robot untuk hal-hal tertentu bisa saja dikerjakan oleh robot ya. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkaitan dengan pasien secara langsung itu bisa menggunakan robot. Ya, misalnya untuk administrasi, untuk menyiapkan peralatan, ya, untuk sterilisasi dan sebagainya itu bisa menggunakan robot ya. Tetapi kalau kegiatan itu sudah langsung berkaitan dengan pasien yang memerlukan tidak hanya hubungan fisik, ya, tetapi juga masalah psikososial tidak bisa dilakukan oleh robot. Misalnya kita menyiapkan pasien yang akan menghadapi operasi, yang mengalami kecemasan. Iya. Robot tidak bisa menenangkan pasien, ya, membantu pasien untuk mengatasi kecemasan. Maka perlu perawat dan perawat tidak bisa tergantikan. Tidak bisa digantikan oleh robot. Iya, berarti seiring berkembangnya zaman dan teknologi ini pun walaupun ada teknologi yang sangat canggih gitu ya untuk perawat sendiri itu sebenarnya nggak bisa Perawat digantikan tetap ya Pak ya? dibutuhkan dalam kondisi apapun ya, walaupun dunia kita sudah dunia robot, perawat tetap diperlukan. Iya Pak. Tapi kalau dari negara-negara mana aja sih Pak yang sekiranya itu banyak membutuhkan tenaga perawat gitu? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa tenaga perawat itu rata-rata di negara-negara maju itu perlu perawat banyak. Ya, yang pertama karena memang masyarakat di negara tersebut peminatan untuk perawatan itu kurang. Kemudian juga perbandingan antara perawat dengan pasien ya itu lebih karena pelayanannya perlu lebih intensif ya, perlu lebih dekat dengan pasien sehingga perbandingan antara pasien dengan perawat itu lebih sedikit ya. Mungkin seperti cerita di Jerman saja, satu perawat itu hanya merawat 1 atau 2 pasien. Jadi karena hanya merawat 1-2 pasien, kalau ada pasiennya 10, perlu perawatnya lebih banyak dibandingkan dengan di Indonesia. Gitu. Tapi Pak saya baru keinget nih, kalau misalkan ada mahasiswa nih yang berminat ke luar negeri, tapi kayak akses izin dari orang tua itu masih
kurang gitu, masih orang tua tuh masih kurang paham akan Ya, ya, pekerjaan betul. di luar negeri tuh gimana gitu, masih Betul. banyak yang khawatir gitu Ya, Pak. rata-rata seperti itu. Alumni-alumni yang berminat ke luar negeri tidak begitu saja langsung diizinkan oleh orang tuanya karena mungkin informasi-informasi tenaga kerja lain di luar negeri ya cerita tentang kegetiran mereka, Ya. jadi agak sulit untuk mengizinkan. Nah, bagi orang tua yang masih ragu dengan anaknya yang jadi perawat untuk luar negeri, Ya. boleh menghubungi ke kami ke sini ya, ke Prodi Keperawatan Cirebon atau juga menghubungi LPK-nya. Ya nanti mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan nomor kontak untuk menghubungi atau datang langsung. Ya, atau datang langsung, silahkan. Jadi nanti supaya mendapat gambaran yang jelas tentang kondisi kerja di luar negeri. Supaya keraguannya tidak terus berlanjut. Berarti buat orang tua nih yang mau anaknya kerja di luar negeri tapi belum mengizinkan gitu ya Pak, bisa langsung menghubungi pihak kampus gitu ya Pak. Boleh, ke kampus boleh. Supaya bisa lebih jelas gitu ya Pak, Ya, bagaimana betul. untuk mereka bekerja Ya. di luar negeri karena Ya. pasti banyak kekhawatiran gitu Pak. Betul. Nanti anaknya di sana gimana, tinggalnya gimana, terus Ya. juga kan nggak ada saudara ya Pak di luar negeri gitu. Ya, silakan ya. Ya, memang tidak ada saudara tapi Iya. nanti jadi saudara ya. Iya. Kalau sudah lama di sana ya nanti pasti banyak saudara. Tapi kalau misalkan kita di luar negeri kayak ada ini nggak sih Pak, kayak ada persatuan alumni misalkan di Ya, Jepang gitu betul. atau di PPNI itu ada bukan di Indonesia saja, tetapi di negara-negara yang komunitas perawatnya cukup, Iya. minimal 25 orang, itu bisa membentuk satu perwakilan. Dan di Jerman, di Kuwait, ya di Arab Saudi itu sudah ada perwakilannya. Di Jepang sudah ada perwakilannya. Jadi nggak usah khawatir, di sana ada organisasi profesi juga. Berarti Organisasi Profesi Keperawatan Indonesia, PPNI. Berarti walaupun kita nggak punya saudara, tapi ada saudara-saudara gitu ya, Ya, Pak, dari betul. Nggak usah khawatir. perawat gitu Ya. ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan dari alumni Poltekkes sendiri nih udah ada berapa Pak di luar negeri kira-kira yang udah ke luar negeri? Sudah banyak ya. Sudah banyak, mungkin segitu. Kemarin tuh 29. Tapi nanti kan ada yang mau berangkat lagi nih. Ada yang mau berangkat 1 September dengan 1 Januari ada 2 orang. Ya, kemudian ada 2 yang mau ke Qatar. Jadi sekitar 33 ya yang mau bekerja di sana. Terus gimana Pak proses sertifikasinya gitu bagi kita perawat yang mau ke luar negeri? Betul. Mahasiswa yang lulus dari prodi keperawatan itu akan uji kompetensi. Selesai uji kompetensi akan dapat sertifikat kompetensi dan nanti akan menguruskan STR, surat tanda registrasi. STR ini berlaku untuk keluar. Ya, berlaku untuk keluar. Tapi nanti kalau sudah bekerja di sana harus mengikuti pola registrasi dari negara setempat. Jadi untuk berangkat ke luar negeri itu pakai STR yang sudah diperoleh di Indonesia. Nah, nanti di sana menyesuaikan dengan STR yang ada di negara tersebut. Gitu. Ada nggak sih Pak satu cerita atau pengalaman dari para alumni gitu yang berkesan diingat di pikiran Bapak gitu, ada nggak sih Pak? Apa itu? Pengalaman atau cerita dari alumni gitu yang sudah bekerja di luar negeri? Oh, kita itu kebetulan punya hubungan yang erat dengan alumni yang bekerja di luar negeri, sehingga pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat PKKMB, nah waktu itu juga diundang, ya diundang karena tidak bisa hadir langsung itu secara Zoom. Jadi mereka masih ada kontak, mereka masih memberikan bimbingan kepada adik-adiknya untuk memberikan penjelasan situasi kerja di sana. Dan ada beberapa alumni yang bekerja di luar negeri pada saat Lebaran mudik, ya dia datang ke kampus. Kemudian dia kumpul dan diadakan pertemuan dengan mahasiswa di sini. Jadi mereka mendapat masukan dari alumni dari luar. Gitu. Berarti bisa sharing gitu ya Pak? Sharing terus ya. Terus tantangan apa sih Pak yang kita hadapi gitu sebagai perawat saat bersaing di kerja global gitu Pak? Kita punya keunggulan, punya soft skill. Ya, punya soft skill. Kalau kompetensi saya kira standar ya, sama. Tapi kita punya soft skill. Kemudian kita punya budaya kerja timur, ya. Walaupun memang
dari segi kedisiplinan kita harus banyak belajar dari negara lain ya. Tetapi kalau dari segi keterampilan kita tidak kalah. Tidak kalah. Ya, terbukti informasi dari pemerintahan Jerman ya menilai alumni dari kita yang bekerja di sana itu baik ya. Dan mereka itu merasa puas dengan kinerja mereka yang bekerja di sana. Ya. Kalau misalkan nih Pak, dari lulusan Poltekkes kan kebanyakannya D3 gitu tuh. Apakah dari yang lulusan D3 ini bisa bersaing dengan mereka-mereka yang di luar negeri, kan mungkin beda ya standarnya gitu Pak? Betul. Kalau mereka di sana itu bisa mengikuti pendidikan. Ya, dan tidak bayar. Oh, berarti gratis ya Pak ya? Gratis. Hanya mungkin harus menyesuaikan dengan situasi kerjanya. Gitu. Informasi dari Yunus yang bekerja di sana, itu mereka ada kesempatan untuk meningkatkan level. Itu berapa lama Pak kira-kira kalau mau sekolah lagi gitu di situ? Nah, mengikuti pola di sana nanti. Kalau misalnya pola di sini D3, kemudian di sana mengikuti jenjang bachelor mungkin, ya kita tinggal menambahkan waktu untuk bachelornya saja kan. Berarti itu tuh kita tuh tinggal ikut ya Pak, gratis gitu ya? Iya. Tapi nanti kalau misalkan gratis gitu tuh dibayarinnya sama pihak rumah sakit di sana? Rumah sakit. Berarti kita tinggal ikut, tapi nanti ada apa kayak misalkan harus bekerja di sana berapa lama atau gimana atau enggak? Enggak ada. Ya. Tapi kalau bekerja di luar negeri, kuliah di sana sambil kerja, nanti pulang ke Indonesia, kalau bekerja di Indonesia, ijazah dari sana itu tidak langsung bisa digunakan, harus ada adaptasi dulu 1 tahun. Sama yang lain juga, dokter juga sama begitu, harus melewati adaptasi dulu selama 1 tahun. Nanti bisa menggunakan level itu, kompetensi itu. Itu kan tadi untuk yang perawat umum ya mungkin Pak. Tapi kalau misalkan kita nih udah di Indonesia, udah kuliah dalam satu bidang yang lebih spesifik gitu, kayak udah spesialis nih, kayak Bapak misalkan spesialis jiwa ya Pak ya. Kalau misalkan mau ke luar negeri tuh nanti di bagian apanya tuh gimana Pak? Ataukah sama dengan yang biasa atau gimana? Ya, nanti mengikuti registrasi di sana. Mengikuti registrasi sesuai dengan level yang kita miliki di sana. Tapi untuk spesialis itu masih belum ada yang ke luar negeri ya, karena di Indonesia saja masih sangat kurang. Berarti itu lebih cenderung untuk yang D3 gitu ya Pak ya? Iya, betul. Terus Bapak ini kan spesialis jiwa ya Pak ya? Terus apa nih peran utama Bapak yang dijalankan dalam mendukung kesehatan pasien gitu Pak? Ya, kebetulan kalau perawat spesialis itu kan wajib praktek ya. Iya. Wajib praktek, dan kebetulan juga saya dengan Bu Dwi mengelola panti rehabilitasi pasien gangguan jiwa di Kedawung. Ya. Ya, jadi kita juga memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Di sana itu ada pelayanan generalis, perawatan generalis, dan untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bisa diatasi dengan keperawatan generalis, itu akan dirujuk ke perawat spesialis. Tapi kalau misalnya Bapak, kalau boleh tahu Pak, Bapak kenapa dari sekian banyak spesialis dari keperawatan, Bapak milih itu jiwa gitu Pak? Ya, pertama mungkin karena saya dari awal minat dan interest ya, dan saya empati dengan pasien-pasien gangguan jiwa. Pada awal saya jadi perawat, pasien gangguan jiwa itu jarang diperhatikan. Ya, jadi saya merasa interest. Kemudian juga perawat jiwa itu bisa masuk ke level manapun. Gimana Pak maksudnya? Ya, karena semua pasien itu pasti punya jiwa ya. Iya. Makanya perawat jiwa itu bisa di level puskesmas, bisa di rumah sakit umum, bisa di rumah sakit jiwa gitu ya. Sekarang ini apalagi pelayanan kesehatan jiwa itu masuk ke standar pelayanan minimal ya di puskesmas. Jadi di puskesmas pun harus ada program jiwa. Itu. Kemudian di rumah sakit umum, sekarang rumah sakit umum harus melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa. Ya, tetapi memang agak beda polanya. Karena di situ pelayanan kondisi daruratnya dan intensifnya. Nah, nanti tenangnya itu di puskesmas atau di wilayah binaan puskesmas. Nah, juga di rumah sakit jiwa. Kalau rumah sakit jiwa ada pelayanannya dari mulai kondisi darurat di IGD, kemudian kondisi akut di intensif, kemudian ke intermediate, kemudian tenang sampai ke rehab.
Jadi pelayanannya dari mulai awal kondisi yang masih darurat sampai ke rehab dan dia sampai pulang ke rumah dalam kondisi yang sudah baik. Tapi kalau misalkan untuk pemulihan pasien yang jiwa gitu Pak, itu kira-kira tuh butuh berapa lama gitu? Kalau bicara butuh berapa lama, setiap masalah kesehatan itu relatif. Apalagi gangguan jiwa itu multikausa, ya kadang sudah tidak jelas lagi penyebabnya, Iya. ya pencetusnya, dan sudah lama di rumah tidak dapat perawatan sehingga memerlukan penanganan yang cukup lama. Ya. Ada nggak sih Pak cerita unik gitu yang bisa dibagikan sama sobat di sini gitu tentang pasien Bapak mungkin, pasien jiwa Bapak yang bisa diceritakan mungkin? Pasien jiwa itu unik, ya. Pasien jiwa itu unik. Dan jangan berpikir bahwa pasien jiwa itu bodoh. Dia itu ada yang tidak terganggu kecerdasannya. Misalnya pada pasien-pasien bipolar, Iya. itu tidak terganggu kecerdasannya. Dan dia bisa menduduki jabatan-jabatan yang penting dengan kondisi kesehatan jiwanya. Ya. Nah, saya ambil contoh banyak artis, banyak pejabat-pejabat yang sebenarnya dia mengalami gangguan jiwa. Tapi dia bisa mengontrol diri dengan minum obat terus. Ya. Nah, cerita unik itu saya pernah praktek di Rumah Sakit Marzuki Madi Bogor. Ya. Dan bersamaan dengan Prof. Budiana Keliat. Kebetulan beliau punya anak yang masih kecil dan tidak punya pengasuh. Sehingga kalau dia dinas di rumah sakit, Ya. anaknya itu diasuh oleh pasien. Loh, maksud gimana Ya, Pak maksudnya? diasuh oleh pasien. Kok sama pasien? Iya, diasuh, diajak main, disuapin makan, segala macam oleh pasien. Jadi jangan bayangkan pasien gangguan jiwa itu selalu mengganggu, selalu rese, bicara ketawa sendiri, nggak selalu. Tapi itu Gitu. apa? Dan putra yang diasuh oleh pasien gangguan jiwa sekarang jadi psikiater. Wah, keren ya. Ya, jadi Kok bisa psikiater. gitu? Dan dia selalu ingat bahwa ibu asuhnya itu pasien gangguan jiwa. Tapi itu ada hal apa nggak sih Pak yang mempengaruhi kok bisa sih pasien itu tuh malah merawat anak kecil gitu? Rasa kasih sayang mereka itu tidak terganggu. Ya, jadi menghadapi anak-anak itu mereka punya rasa kasih sayang dan dia merawat dengan baik, gitu. Jadi nggak masalah. Jadi sebenarnya kadang orang-orang yang terlihat sehat juga sebenarnya jiwanya belum tentu. Tuh, karena kalau bicara tentang kesehatan jiwa, jangan berpikir orang tidak sehat jiwa itu gangguan jiwa saja. Orang yang sering melamun, tidak bisa konsentrasi, susah tidur, ya itu termasuk tidak sehat jiwa. Punya masalah psikososial atau istilahnya ODGJ, ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan. Nah, kalau orang yang sudah tidak bisa mengurus diri, membahayakan orang lain, terjadi halusinasi, waham dan sebagainya, itu masuknya kelompok ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang sehat itu tidak tiba-tiba menjadi ODGJ. Ya, dan di kalangan kita juga ya selalu berubah-ubah, kadang dalam keadaan kondisi sehat, kadang mengalami masalah kejiwaan, itu wajar. Ya. Berarti segala sesuatu apa yang kita sekarang itu tuh belum tentu ya jiwanya tuh sehat gitu ya. Ya, karena kesehatan itu suatu kondisi. Yang namanya kondisi bisa berubah setiap saat. Kalau misalnya ada stresor, ada masalah yang menjengkelkan, kita juga marah. Ya, kalau ada yang menyedihkan, kita juga sedih. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, kita juga kehilangan. Dalam kondisi itu kita tidak sedang sehat jiwa. Dalam kondisi itu kita dalam ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Tapi nanti akan berubah lagi, sehat lagi gitu. Jadi wajar, semua orang juga pasti mengalami. Berarti kalau misalkan Pak kayak anak zaman sekarang gitu kan banyak yang suka kayak mood swing gitu tuh. Itu apakah bisa dikatakan sebagai orang dengan gangguan jiwa gitu Pak? Itu kan kadang moodnya tiba-tiba labil. Iya labil gitu Pak. Iya. Nah, apakah moodnya yang labil itu menetap dalam waktu yang singkat berubah-ubah? Bisa jadi. Kalau itu menetap, kemudian berubah-ubah setiap saat dalam waktu singkat,
kemudian sudah didiagnosis dokter, yaitu gangguan jiwa. Ya, misalnya bipolar. Itu kan sama. Ya, tetapi kalau itu hanya sekedar mood-moodan yang berubah-ubah gitu ya, kemudian kembali baik lagi ya. Iya. Nah, itu bukan gangguan, saya kira. Oke, Pak. Untuk yang keperawatan jiwa mungkin sudah cukup ya, Pak ya. Mungkin Oke. ada nggak pesan Bapak nih, Pak, untuk para mahasiswa gitu yang tertarik dan ingin bekerja di luar negeri tuh? Ya. Bagaimana, Pak? Ya, yang pertama untuk yang belum masuk dulu deh, ya, yang belum masuk daftar menjadi mahasiswa di program studi keperawatan Cirebon. Yang pertama jangan ragu, ya, untuk meniti karir mendunia melalui keperawatan, karena bukan janji saja, tapi itu nyata, ya. Silakan bagi yang berminat untuk daftar di Prodi Keperawatan Cirebon, ya, insya Allah difasilitasi. Dan nanti diberi jalan untuk sampai mencapai cita-cita yang diinginkan mendunia. Kemudian untuk yang sudah menjadi mahasiswa program studi keperawatan Cirebon, jangan ragu-ragu untuk menggeluti keperawatan. Mungkin diantaranya ada yang karena orang tua, ya, dianjurkan untuk masuk ke prodi keperawatan Cirebon. Tapi kalau sudah masuk, itu pilihan yang tepat, ya. Karena prodi keperawatan Cirebon merupakan jembatan untuk bisa mendunia, ya, mendunia. Kalaupun nanti minat untuk jadi perawat itu beralih ke yang lain, tapi saudara sudah punya nilai tambah, ya, untuk bisa bermakna untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun untuk negara. Tapi ingat, yang pertama adalah prestasi, ya. Jadi kejar prestasi semaksimal mungkin, ya. Dan Poltekkes Tasikmalaya itu sudah menetapkan IQ-nya untuk nilai prestasi, ya, 3,51 ke atas. Capai itu, kalau sudah tercapai itu, kemanapun pasti akan lebih mudah. Baik, barangkali itu saja. Terima kasih. Berarti buat kalian yang mau keluar negeri gitu, mungkin keperawatan tuh bisa menjadi salah satu jalan gitu ya, Pak. Betul. Untuk bisa keluar negeri, cari pengalaman gitu. Nah, buat kalian yang mau keluar negeri mungkin bisa masuk ke perawatan, nanti juga bakal dapat pengalaman dan banyak banget pengajaran yang didapat ya, ilmu yang didapat di keperawatan ini gitu. Nah, tadi Bapak udah banyak banget nih, Pak, ngasih banyak pengalaman, terus juga sharing tentang kerja di luar negeri, di dalam negeri, dari mulai tadi yang caranya pendaftaran awal gitu ya, Pak. Terus sampai ke spesialis jiwanya gitu. Iya. Untuk maju mendunia gitu, sesuai dengan Pak, visi misi dari Poltekkes itu. Iya, Pak, betul tidak? Iya, betul. Wah, luar biasa banget ya pengalaman yang telah diberikan oleh Bapak Eyet, dari mulai profesi keperawatan, bekerja dalam dan luar negeri, sampai ke spesialis keperawatan jiwa nih. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya. Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!